Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evita. Langsung saja ke pembahasannya. Menurut bahasa, dalalah adalah kepada maksud tertentu. Dalam usul fikih ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjukkan suatu lafaz atau petunjuk suatu lafaz kepada makna tertentu. Dalalah lafaz menurut Hanafiyah dalam Khazanah Literatur Usul Fikih aliran Hanafiyah disebutkan bahwa dilalah al-alfaz terhadap hukum dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu dalalah al-ibarah, dalalah al-isyarat, dalalah al-nash, dan dalalah al-iqtidah. Penunjuk nas Al-Quran atau hadis terhadap suatu hukum ada kalanya dengan medium lafaz dan ada kalanya tidak dengan medium lafaz. Dalalah bukan lafaz menurut Hanafiyah ulama. Hanafiyah membagi dalalah guru lafaz bukan mengenai kata menjadi 4 bagian dan dinamakan bayan dorufa atau penjelasan darurat. Keempat bagian ini semuanya adalah dalalah sukut atau diam dan dinamakan lafziyah karena mengandung pengertian hukum. Perkenalkan, saya Merlianti Adilesa Fitri. Materi selanjutnya tentang dalalah lafaz menurut Hanafiyah. Yang pertama, dalalah ibarat adalah petunjuk atau indikasi yang dapat diperoleh dari teks-teks tertulis dalam Islam seperti Al-Quran dan hadis Nabi yang dapat digunakan untuk menentukan hukum-hukum Islam. Salah satu contoh, kata haram dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang berarti suatu larangan yang harus dihindari. Yang kedua, dalalat al-isyarat mengacu pada petunjuk atau isyarat yang terdapat dalam teks nas yang dapat membantu memahami makna yang sebenarnya, baik berupa kata-kata atau frasa yang tidak jelas atau ambigu, atau bahkan keheningan dalam teks. Contoh konkret dari dalalat al-isyarat dalam nas adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang mengatakan, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Di sini petunjuk atau isyarat tersirat terkait dengan waktu sahur dan berbuka puasa. Dan yang ketiga adalah dalalat al-dalalah atau dalalat al-nas atau dalalat al-syariah adalah konsep dalam ilmu usul al-fiqh yang mengacu pada petunjuk atau dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam yang diperoleh dari teks-teks syariat seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Konsep ini membantu memahami makna hukum Islam yang terkandung dalam nas dan digunakan untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam berbagai situasi dan kondisi. Contoh konkret dari dalalah al-dalalah dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam teks ini terdapat dalil yang jelas bahwa meminum minuman beralkohol atau khamar dan berjudi adalah perbuatan yang haram dalam Islam. Dan yang terakhir adalah dalalat al-isyarat adalah konsep dalam filsafat Islam yang mengacu pada petunjuk atau isyarat yang tersirat dalam teks-teks keagamaan. Dalam konteks penafsiran, nas dalalah al-isyarat mengacu pada petunjuk atau isyarat yang terdapat dalam teks nas yang dapat membantu memahami makna yang sebenarnya. Petunjuk ini dapat berupa kata-kata atau frasa yang tidak jelas atau ambigu, atau bahkan keheningan dalam teks yang dapat memberikan petunjuk tentang makna yang lebih dalam. Contoh konkret dari al-iqtidah dalam Al-Quran adalah surat Al-An'am ayat 114
yang mengatakan, "Berserah dirilah kamu kepada Allah sesudah kamu membaca Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Dan jika kamu tidak mengetahui maknanya, tanyalah orang yang berilmu." Dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah hadis. Dan keputusan hukum harus didasarkan pada teks-teks tersebut, tanpa tambahan atau pengurangan dari sisi manusia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang dilalah bukan lafaz menurut Hanafiyah. Ulama Hanafi membagi dilalah goru lafziyah atau buku mengenai kata menjadi 4 bagian dinamakan bayan darurah atau penjelasan darurat. Yang pertama, penetapannya suatu hukum akibat dari menetapkan suatu hukum yang berdasarkan lafaz yang disebutkan, misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga." Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah dan ibu masing-masing sebagai ahli waris dari anak mereka yang meninggal dunia. Bagian ibu dari harta pusaka anaknya ditetapkan berdasarkan lafaz ayat tersebut, yaitu sepertiga harta peninggalan anaknya itu. Oleh karena itu, bagian ibu sudah diketahui berdasarkan lafaz yang disebutkan, yakni sepertiga. Maka bagian ayah dapat ditetapkan, yakni 2/3 harta peninggalan. Sekaligus bagian ayah ini tidak disebutkan dalam ayat ini. Bagian ayah ini dapat diketahui kembali akibat dari ditetapkannya bagian ibu dalam ayat itu, yakni sepertiga harta peninggalan. Padahal orang yang mewarisi dalam peristiwa yang disebutkan dalam ayat ini hanya 2 orang saja, yaitu ayah dan ibu. Yang kedua, keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dapat dijelaskan hukum dalam suatu peristiwa yang kalau sekiranya beliau menghendaki hukum yang berkelainan dari hukum yang disebutkannya itu, tentu dijelaskannya. Misalnya, diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal tidak diserukannya azan dan iqamah pada saat sholat Id, tidak dikeluarkan zakat sayur mayur, padahal tanaman itu banyak ditanam di sekitar Madinah. Dan diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diamnya Nabi itu menunjukkan bahwa sholat Id tidak menggunakan azan dan iqamah. Sayur mayur itu tidak diwajibkan dizakati dan daging binatang dob atau biawak itu halal untuk dimakan. Nah, yang ketiga, diamnya seseorang yang dianggap sebagai dalalah lafaz untuk menghindari penipuan atau penolakan penyiksaan terhadap orang lain. Misalnya, diamnya seseorang wali terhadap tindakan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam menjual barang, maka tindakan itu dianggap sebagai perizinan dari walinya untuk menjualnya. Sebab kalau hal itu tidak dianggap suatu perizinan, atau tentu akan mendatangkan kerugian atau menimbulkan penipuan terhadap pembelinya. Yang keempat, tidak disebutkan suatu kalimat dalam pembicaraan karena seseorang sudah terbiasa membuangnya untuk meringankan pembicaraan. Misalnya, bila seseorang mengatakan 1.500 rupiah, maka maksudnya adalah 1.000 rupiah dan 500 rupiah. Sekiranya perkataan rupiah setelah perkataan 1.000 itu disebutkan akan memperpanjang kalimat dan sia-sia sajalah penyebutannya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, terima kasih.